Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pelajaran usul fiqh, masuk pada bab yang kelima. Masuk pada bab yang kelima. Baik. Fan Blias, tolong ditegur tuh. Suruh diam. Bab yang kelima, yaitu al-amru. Qala al-muallif rahimahullah, al-amru. Kalau diterjemahkan maknanya adalah perintah. Di dalam bab ini insyaallah ta'ala beliau akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama ta'rifuhu, definisinya. Yang kedua siyaghul amr, yaitu lafaz-lafaz yang menunjukkan kata perintah. Yang ketiga, ma yaqtadihi al-amru, makna yang merupakan konsekuensi dari perintah atau hukum daripada perintah. Yang keempat, wa ma yukhriju amma yaqtadih, apa yang mengeluarkan dari konsekuensi tersebut. Yang kelima, ma la yatimmul ma'mur illa bihi, pembahasan tentang sesuatu yang tidak sempurna perintah tersebut kecuali dengan keberadaannya. Baik, ini 5 pembahasan yang akan kita kaji di dalam bab ini. Kita dapati di dalam Al-Quranul Karim dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali kata perintah atau kata-kata yang bermakna perintah, sehingga di dalam usulul fiqh perlu dibahas apa yang dimaksud dengan perintah, apa saja yang termasuk kata-kata perintah, apa hukumnya, apa pengecualiannya, dan lain sebagainya. Jadi ini pentingnya membahas permasalahan al-amr di dalam usulul fiqh. Sebab sebagaimana telah kita jelaskan di dalam pembahasan yang pertama, yaitu fungsi atau manfaat dari ilmu usulul fiqh adalah bagaimana kita dapat memahami suatu ayat, bagaimana kita bisa istifadah, mengambil faidah atau pelajaran-pelajaran dari suatu ayat, sehingga perlu dibahas al-amr, sebagaimana juga akan datang an-nahyu. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'rifuhu. Beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah mengatakan definisinya. Definisi al-amr. Al-amru qaulun yatadammanu talab al-fi'li ala wajhi al-isti'la. Al-amr adalah qaulun, ucapan. Ini ucapan, sesuatu yang keluar dari lisan. Yatadammanu talab al-fi'li, yang mengandung permohonan agar dilakukan al-fi'l, perbuatan, agar dilakukan sebuah perbuatan.
ala wajhil isti'la, ala wajhi al-isti'la, dari sisi yang lebih tinggi. Dari sisi yang lebih tinggi. Ini definisi al-amr. Ucapan yang mengandung permintaan untuk melakukan sesuatu dari sisi yang lebih tinggi. Mithlu aqimus shalah. Contohnya, tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, dan serahkanlah zakat atau bayarkanlah zakat. Kata aqimu dan atu adalah qaulun yatadammanu talab al-fi'l. Ucapan yang mengandung perintah, permohonan untuk melakukan alal wajhil isti'la, dalam bentuk yang lebih tinggi, yakni misalkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tinggi kepada hamba-hambanya yang lebih rendah darinya. Baik. Fakharaja biqaulina, maka keluar dengan ucapan kita qaulun al-isyarah. Keluar dengan ucapan kita qaulun, ucapan yakni al-isyarah. Ini isyarat bukan termasuk amr. Kata Syekh, fala tusamma amran wa in afadat ma'nahu. Isyarat tidak dinamakan amr sebab dia bukan qaul, meskipun dia mengandung maknanya. Meskipun dia mengandung maknanya. Seperti kita mengisyaratkan kepada orang yang berisik seperti ini, ya, itu isyarat namanya. Perintah untuk diam. Satu jari ditempelkan di mulut, perintah untuk diam. Tetapi itu bukan amr menurut istilah. Taib. Wa in afadat ma'nahu, meskipun dia mengandung makna amr. Wa kharaja biqaulina talabul fi'l. Dan keluar dengan ucapan kita permintaan untuk melakukan sesuatu adalah an-nahyu, larangan. Li'annahu talabu tarki. Sebab an-nahyu adalah sebaliknya, permintaan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Ini menurut istilah. Ya. Taib. Wal muradu bil fi'li. Sedangkan yang dimaksud dengan fi'il di sini adalah al-ijad, mengadakan. Maksudnya apa mengadakan? Melakukan yang diperintahkan. Melakukan yang diperintahkan. Fayashma'ul qawla al-ma'mura bihi, sehingga mencakup ucapan yang diperintahkan tersebut. Maksudnya fi'il di sini, walaupun yang diperintahkan adalah sebuah ucapan, di dalam definisi ini dikatakan fi'il. Jadi bukan fi'il sebagai bagian terpisah dari qaul, bukan. Tapi juga mencakup al-qaul. Misalnya kita mengatakan kul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Maka di sini diperintah apa? Diperintah berucap. Ini juga termasuk fi'il. Kalau dari sisi pembagian yang lain mungkin dikatakan ini bukan fi'il, tetapi qaul, ucapan. Namun di dalam makna al-amr dia bermakna fi'il. Paham tuh? Jadi perintah mengucapkan di sini juga bagian dari fi'il. Misalnya Anda perintahkan, ya akhi, jawab pertanyaan ini. Maka dia akan menjawab dengan apa? Dengan ucapan. Ucapannya tersebut di dalam definisi al-amr bermakna fi'il. Jadi mencakup ucapan dan perbuatan. Sama halnya ketika Anda perintahkan, ya akhi, berdiri, berwudu sana kalau ngantuk. Apa yang dia lakukan?
Yang dia lakukan adalah perbuatan, bukan ucapan. Sama. Jadi perbuatan dan ucapannya masuk dalam kategori fi'il. Baik. Wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la. Dan keluar dengan ucapan kita ala wajhil isti'la, dari sisi yang lebih tinggi adalah al-iltimas wad du'a. Al-iltimas itu maknanya permohonan terhadap yang setara dengannya. Seperti sama-sama talib, mereka setara. Lalu seorang mengucapkan kepada kawannya yang sama-sama talib, tolong pinjamkan saya kitab atau pulpen atau buku. Maka ini namanya adalah al-iltimas, bukan al-amr. Kalau al-amr adalah yang lebih tinggi, ya, seperti perintah Allah kepada hamba-hambanya, atau perintah majikan kepada pembantunya, atau perintah seorang guru kepada muridnya. Ini namanya amr. Atau perintah penguasa kepada rakyatnya. Baik. Demikian pula ad-du'a. Kalau ad-du'a, perintah yang sebaliknya dari yang bawah ke atas. Jadi sebaliknya daripada al-amr. Kalau al-amr dari atas ke bawah, ad-du'a dari bawah ke atas. Yaitu dari hamba kepada Rabbnya. Ini dinamakan dengan doa. Adapun kalau permohonan itu dari makhluk kepada makhluk, maka kalau mereka setara dinamakan iltimas, kalau mereka tidak setara dinamakan apa? As-su'al. Dinamakan as-su'al. Kalau yang meminta ini lebih rendah kedudukannya dinamakan as-su'al. Tetapi apabila yang meminta ini lebih tinggi kedudukannya, dinamakan apa? Al-amr. Taib. Wa ghairuhuma, dan juga selain keduanya, seperti as-su'al tadi, mimma yustafadu min sighatil amr bil qara'in. Dari kata-kata yang dapat diambil faidah atau makna darinya dari sighah al-amr dengan indikasi-indikasi, dengan qarinah-qarinah. Nanti akan datang penjelasan Syekh. Qarinah-qarinah yang menunjukkan suatu kata itu bukan amr. Mungkin dia bermakna iltimas, mungkin dia bermakna doa, mungkin dia bermakna as-su'al, mungkin juga bermakna at-tahdid, ancaman. Bukan perintah, tapi sebaliknya ancaman. Seperti faman syaa'a falyakfur. Siapa yang mau, silakan dia kafir. Ini bukan perintah, ancaman justru. Iya, nanti akan datang penjelasan tentang hal tersebut pada pembahasan yang keempat. Apa pembahasan yang keempat ya, Mujahid? Yang Anda sebutkan di awal. Alif. Lah, itu yang kelima. Hah? Apa? 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 Lah, yang tadi Anda jelaskan di awal. Kita ada 5 pembahasan di sini. Pembahasan yang keempat apa? Amir? Hah? Taib, ahsan, tabarakallahu fiik. Yang mengeluarkan dari makna al-amr, ya, dan makna asal daripada al-amr. Taib. Yang mengeluarkan dari asal daripada makna al-amr. Yang harus perhatikan
adanya poin-poin seperti itu insyaallah taala akan sangat membantu kita untuk lebih cepat memahami pelajaran. Baik. Kemudian al-isti'la di sini juga itu ada dua bentuk. Kadang dalam bentuk ahaqiyah yang memang sesuai. Bisa jadi dalam bentuk al-iddia, klaim, namun tidak sesuai dengan kenyataan. Dari sisi yang lebih tinggi, yang memang sesuai. Seperti apa? Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Perintah Allah kepada hamba-hambanya. Adapun isti'la dari sisi iddia, hanya klaim yang sebetulnya dia tidak berhak dalam posisi isti'la. Seperti misalkan kalau ada perampok yang menodong seseorang, kemudian dia perintahkan, serahkan hartamu, maka ini juga dinamakan sebagai al-amr. Baik, ini sebagai faidah saja. Qala al-muallif rahimahullah, kita masuk pada pembahasan yang keberapa? Yang kedua, siyagul amr, sighah al-amr, yakni lafaz-lafaz yang menunjukkan sebagai al-amr. Berkata Syekh, siyagul amri arba'un. Lafaz-lafaz amr ada 4. Dan ini bukan pembatasan, karena masih ada lafaz-lafaz amr yang belum disebutkan oleh Syekh. Yang pertama fi'lul amr. Yang pertama adalah fi'il amr. Mithlu, contohnya adalah dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab, yakni Al-Quran. Utlu adalah fi'il amr, mabniun ala madha? Hadfil waw. Mabniun ala hadfil waw. Dan adanya dhammah menunjukkan dia mabni ala hadfil waw. Baik. Maka utlu di sini adalah fi'il amr, menunjukkan ini adalah kata perintah. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Baik. Kalau kita hubungkan dengan pembahasan kita sebelumnya tentang makna utlu, orang yang memahami usulul fiqh, dia tidak sekedar memahami kata utlu di sini, bacalah, itu sekedar membaca. Tetapi dia harus lihat apakah kata ini dari hakikat syar'iyah atau hakikat lugawiyah atau hakikat urfiyah. Maka ucapan ini kalau dilihat dalam hakikat syar'iyah bukan sekedar membaca, tetapi maknanya itu bertingkat, mencakup perintah membaca dengan at-tajwid, bukan sekedar baca begitu saja. Kalau dilihat dalil-dalil yang lain, mencakup membaca dengan at-tajwid. Bahkan juga mencakup tingkatan yang kedua, membaca dengan tadabbur. Dan ini yang lebih tinggi daripada yang pertama. Kemudian yang ketiga yang lebih tinggi lagi, bil amali bih, dengan mengamalkannya. Jadi perintah membaca di sini dalam hakikatus syar'iyah bukan sekedar baca tanpa memahami maknanya, atau membaca begitu saja tanpa tajwid. Apalagi kalau sampai tidak diamalkan. Tapi ini sebagai faidah saja. Maka ini yang pertama, fi'il amr. Yang kedua, ismu fi'lil amr. Isimnya fi'il amr. Mithlu, hayya 'alas salah. Contohnya, hayya 'ala as-salah. Kata hayya adalah isim fi'il amr. Dia bukan fi'il. Bagaimana membedakan fi'il amr dan isim fi'il amr? Seperti perbedaan isim dan fi'il. Di antaranya, kalau dia fi'il, maka dia akan menerima al-alamah. Maka dia akan menerima apa? Al-alamah, tanda. Kalau dia isim fi'il amr, dia tidak menerima al-alamah.
Ini perbedaannya. Contoh alamatnya apa? Nun at-taukid atau ya'ul mukhatabah. Nun at-taukid atau ya'ul mukhatabah. Contohnya dalam kata idrib. Dalam kata apa? Idrib. Kata idrib, dia menerima nun at-taukid. Berarti dia menerima apa? Alamatu fi'il amr. Idribanna atau idriban. Baik. Demikian pula dia menerima ya'ul mukhatabah, yaitu perintah kepada perempuan, kepada muannas, idribi, idribi, if'ali. Baik. Adapun isim fi'il amr, dia tidak menerima nunut taukid, tidak pula ya'ul mukhatabah. Mau diperintahkan kepada laki-laki, perempuan, banyak orang, sedikit orang, satu orang, dua orang, sama saja. Tetap hayya 'alas shalah. Kepada perempuan tidak dikatakan hayya 'alas shalah, tidak. Atau hayyi as-shalah, tidak. Baik. Contoh yang lain, isim fi'il amr dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-18. Dan orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, halumma ilaina. Halumma ilaina. Datanglah kepada kami. Tidak dikatakan halummu. Iya, dia tidak menerima alamah. Baik. Yang ketiga, yang menunjukkan lafaz fi'il amr adalah al-masdarun naib an fi'il amr. Al-masdar an-naib an fi'il amr. Masdar yang menggantikan fi'il amr. Mithlu, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Dalam surat Muhammad ayat keempat. Maka apabila kalian menemui orang-orang kafir, yakni dalam keadaan khusus, fadarbar riqab, maka penggalah leher-leher mereka. Asalnya apa? Fadribu ar-riqab. Ini fi'il. Tetapi digantikan dengan masdar, makanya dikatakan al-masdarun naib an fi'il amr. Masdar yang menggantikan fi'il amr. Maka masdar di sini darbur riqab adalah termasuk sighah al-amr. Baik. Yang keempat, al-mudhari al-makrun bilamil amr. Fi'il mudhari yang disertai lamul amr. Fi'il mudhari yang bersama lamul amr. Mithlu, litu'minu billahi wa rasulih. Dalam surat Al-Fath ayat ke-9. Litu'minu billahi wa rasulih. Hendaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tu'minu adalah al-mudhari. Dan lam di situ adalah lamul amr. Maka dapat dipahami di sini adalah perintah. Tetapi di sini harus hati-hati. Bedakan antara lamul amr dan lam kai. Lam yang bermakna kai yang fungsinya adalah lita'lil, untuk menjelaskan sebab. Seperti dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-4. Dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-4, lafaznya persis, litu'minu billahi wa rasulih, sama dengan Al-Fath ayat ke-9. Litu'minu billahi wa rasulih. Tetapi lam di situ beda. Lam yang pertama adalah lamul amr. Sedangkan lam yang kedua adalah lam kai. Lam kai bermakna kai, yakni lita'lil. Bagaimana kita bisa membedakannya? Ya harus dilihat konteks ayat seluruhnya. Harus dilihat ayat yang sebelumnya dan setelahnya. Kalau di dalam surat Mujadalah ini ceritanya tentang seorang yang menazihar istrinya, ini akan dibicarakan panjang lebar dalam babun nikah. Kemudian dia mau kembali dari ucapannya tersebut, maka dia diberikan pilihan-pilihan. Apakah membebaskan seorang budak? Kalau dia tidak mampu, maka dia boleh, atau dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu lagi, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Lalu terakhir dikatakan, dzalika litu'minu billahi wa rasuli. Yang demikian itu agar engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka jelas di sini adalah lam li ta'lil, menjelaskan sebab. Ya. Baik. Jadi cara membedakannya adalah dengan melihat konteks ayat tersebut. Apakah li ta'lil atau li ghairi ta'lil? Kalau dia li ta'lil, maka dia adalah lam kai. Adapun li ghairi ta'lil, maka dia adalah lamul amr. Lam yang bermakna perintah. Baik. Dan bisa jadi antara lam
amr dan lam ta'lil ada perbedaan yang sifatnya lafzi. Contohnya apa? Lamul amr dapat kita kenali apabila dia disukun, apabila dia disukun, yakni sakinah, setelah kata thumma atau waw atau fa. Setelah kata thumma atau waw atau fa. Baik. Lam dengan disukun setelah thumma atau waw atau fa. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala untuk thumma. Thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum. Surat Al-Hajj ayat ke-29. Thumma liyaqdu tafathahum. Kemudian hendaklah mereka membersihkan kotoran-kotoran mereka. Thumma kemudian lam sakinah. Waw kemudian lam sakinah. Wal yufu nudurahum. Surat Al-Hajj 29. Waw kemudian lam sukun. Wal yufu nudurahum. Hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Contoh fa, seperti firman Allah, "Man kana yadhunnu alla yansurallahu fid dunya wal akhirah, ay yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah, falyamdud bisababin ila sama thumma liyaqta." Dalam surat Al-Hajj ayat ke-15. Barang siapa yang menyangka Allah tidak akan menolongnya, yakni tidak akan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, falyamdud, fa kemudian lam sukun, falyamdud bisababin ila sama. Maka cobalah kalau dia bisa untuk membuat suatu tangga ke langit, thumma liyaqta, kemudian dia melalui jalan tersebut. Ini contoh lam sakinah, lam sukun setelah fa. Taib. Ini perbedaan dari sisi lafaz. Kalau lam itu amr, maka dia akan datang dalam bentuk disukun setelah thumma, setelah waw dan setelah fa. Iya. Adapun kalau lam kai, maka dia akan dikasrah. Setelah waw dia dikasrah, bukan disukun. Contoh, liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u. Dalam surat Al-Ankabut 66. Ini ayat menunjukkan lam kai, bukan perintah. Liyakfuru bima atainahum, sehingga mereka kafir dengan apa yang kami berikan kepada mereka, waliyatamatta'u, dan mereka pun bersenang-senang dengannya, fasawfa ya'lamun, maka mereka akan tahu kelak balasan apa yang mereka kerjakan. Dikatakan wa liyatamatta'u, setelah waw lam dengan di kasrah. Demikian pula yang sebelumnya liyakfuru, lam dengan di kasrah. Ini menunjukkan apa? Lamukai. Taib. Ini sekedar faidah yang harus hati-hati. Ada perbedaan antara lamul amr dan lam kai. Perlu diketahui sebab seringkali sama-sama datang bersama apa? Al-mudhari. Bersama al-mudhari. Bahkan lafaznya bisa jadi sama persis. Seperti surat Al-Fat ayat ke-9 dan surat Al-Mujadalah ayat ke berapa? Ayat ke-4. Sama persis. Litu'minu billahi wa rasulih. Tetapi yang pertama lamul amr, yang kedua lam kai. Baik. Ini 4 yang disebutkan Syekh. Ada satu lagi yang sering disebutkan para ulama dalam pembahasan usulul fiqh, namun belum disebutkan oleh Syekh, yaitu ucapan al-amr itu sendiri. Ya, bisa ditambahkan yang kelima. Ucapan al-amr itu sendiri. Contohnya apa? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba." Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan, berbuat ihsan, dan memberi kepada kerabat. Maka di sini kata ya'muru jelas menunjukkan perintah. Ini lebih jelas lagi daripada yang sebelumnya. Sudah jelas-jelas disebutkan al-amr. Baik. Dan masih banyak lagi. Di sini hanya sekedar contoh. Kemudian kata Syekh, wa qad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amr. Dan dapat dipahami atau diambil faidah pemahaman talabul fi'li, perintah untuk melakukan sesuatu, min ghairi sighatil amr, dari selain
siga al-amr, selain lafaz-lafaz al-amr. Dia bukan lafaz al-amr yang sudah disebutkan tadi, tetapi dapat dipahami maknanya adalah al-amr. Mithlu, contohnya adalah ayyusafa bi annahu fardun. Apabila disifatkan perbuatan tersebut adalah fardun. Adalah apa? Fardun, kewajiban. Ini yang pertama. Apabila disifatkan dia adalah fardun. Ya, seperti dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 8 golongan. Maka Allah tutup dengan firman-Nya, faridatan minallah wallahu alimun hakim. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Dikatakan faridah. Ini adalah faridah dari Allah dan Allah Maha mengetahui dan Maha hikmah. Maka adanya kata faridah di sini menunjukkan itu adalah sebuah perintah. Adalah sebuah perintah. Baik. Demikian pula di dalam hadis seperti disebutkan dalam catatan kaki, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz ketika beliau diutus untuk berdakwah ke negeri Yaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin." Maka kata iftarada dari kata fardun menunjukkan bahwasannya salat 5 waktu itu adalah sebuah perintah. Iya. Ini yang pertama. Aw wajibun. Yang kedua, apabila disebut wajib, maka ini juga bisa bermakna perintah. Seperti dicontohkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Hadis di dalam As-Sahih, mandi Jumat itu wajib atas setiap muhtalim, orang yang sudah balik. Maka ucapan wajib di sini menunjukkan mandi Jumat itu diperintahkan. Menunjukkan mandi Jumat itu diperintahkan. Ini terlepas dari hukumnya, apakah hukumnya wajib atau mustahab. Al-muhim maknanya diperintahkan. Al-muhim maknanya diperintahkan. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, au mandubun, atau mandub. Apabila ada lafaz mandub, maka menunjukkan hal itu juga diperintahkan. Tetapi jelas lafaznya tidak perintah dalam bentuk kewajiban. Dan ini banyak dalam ucapan para ulama. Ya, banyak di dalam ucapan para ulama. Apabila para ulama mengatakan ini mandub, berarti adalah sebuah perintah. Baik. Yang keempat, au ta'atun, atau dalam ucapan taat. Apabila suatu dalil atau suatu hadis atau suatu ayat Al-Qur'an disebutkan kata taat, maka bisa bermakna perintah. Seperti disebutkan dalam catatan kaki, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'a amiri faqad ata'ani." Barang siapa taat kepada pemimpin, maka dia telah taat kepadaku. Berarti apa? Perintah kepada pemimpin, ketaatan kepada pemimpin adalah sebuah perintah. Ketaatan kepada pemimpin adalah sebuah perintah. Baik. Yang kelima, au yumdahu fa'iluhu, atau dipuji orang yang melakukannya. Dipuji orang yang melakukannya. Seperti disebutkan dalam Al-Hamish, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mar rajul Abdullah bin Umar law kana yaqumu minal lail." Nampaknya di dalam lafaz aslinya tidak disebutkan bin Umar, hanya disebutkan Abdullah. Ni'mar rajul Abdullah law kana yaqumu minal lail. Sebaik-baiknya orang adalah Abdullah andai saja dia melakukan salat malam. Maka dipuji. Maka dipuji apabila dia melakukannya, menunjukkan hal itu adalah perintah. Dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali. Contohnya firman Allah, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 bulir. Ini pujian. Maka menunjukkan apa? Perintah untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang keberapa? Yang kelima. Au yudhammu tarikuhu. Yang keenam, atau jika dicerca, dicela orang yang meninggalkannya. Maka berarti apa yang dia tinggalkan itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Contohnya, sebutkan dalam Al-Hamish,
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka ar-ramya ba'da ma 'alimahu raghbatan anhu fa innaha ni'matun kafaraha." Barang siapa yang meninggalkan ar-ramyu, keahlian melempar atau memanah, setelah dia mengetahuinya karena dia sudah tidak suka lagi, maka ini adalah sebuah nikmat yang dia ingkari. Berarti dicerca. Dicerca orang yang sudah pintar menembak misalkan, atau memanah atau melempar, kemudian dia tinggalkan keahlian tersebut. Dia sudah tidak pernah latihan lagi, dia sudah malas lagi, dicerca. Menunjukkan apa? Kita diperintahkan untuk belajar melempar, memanah, menembak. Berarti itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Karena dicerca orang yang meninggalkannya. Baik, dan ini juga banyak contohnya di dalam dalam Al-Quran was sunnah. Apabila dicela orang yang meninggalkannya, menunjukkan apa yang dia tinggalkan tersebut adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya, ini sama, terlepas perintahnya wajib ataupun sunnah, yang penting dia diperintahkan. Baik. Au yatarattabu ala fi'lihi thawabun, atau apabila disebutkan perbuatannya akan menghasilkan pahala. Apabila disebutkan perbuatannya akan menghasilkan pahala, menunjukkan apa yang dia lakukan itu adalah sebuah perintah, walaupun tidak disebutkan dalam sighah al-amr. Contohnya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bihi ashran. Barang siapa yang bersalawat atasku sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Berarti apa? Disebutkan di situ pahala atau ganjaran bagi siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di situ tidak disebutkan perintah bersalawat, tetapi dapat dipahami. Kalau bersalawat itu mendapatkan pahala, berarti bersalawat diperintahkan. Baik. Kemudian yang ke-8, yang terakhir. Au ala tarkihi iqabun. Atau apabila terdapat ancaman iqab atas orang yang meninggalkannya, maka menunjukkan apa yang dia tinggalkan tersebut adalah sebuah perkara yang diperintahkan, walaupun tidak ada sighah al-amr di situ. Seperti dalam Al-Hamish disebutkan contoh oleh Syekh, man taraka thalatha jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat, 3 sholat Jumat, tahawunan karena bermalas-malasan atau menganggap remeh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hatinya. Allah akan menutup hatinya. Disebutkan di sini apa? Iqab, balasan, hukuman. Apa hukumannya? Apabila seorang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, Allah akan menutup hatinya. Menunjukkan sholat Jumat itu adalah sebuah apa? Perintah. Adalah sebuah perintah. Karena apabila dia meninggalkannya, dia akan diiqab. Baik. Kita masuk dalam pembahasan yang ke berapa? Yang ketiga. Ma taqtadihi sighatul amr. Ma taqtadihi sighatul amr. Apa keharusan dari sighah al-amr? Keharusan dari sighah al-amr. Yani hukum apabila kita mendapati sighah al-amr. Baik. Kata Syekh rahimahullah, sighatul amri indal itlaq taqtadi wujubal ma'muri bihi wal mubadarata bi fi'lihi fawran. Sighah al-amr, lafaz perintah, indal itlaq, ketika dalam keadaan itlaq, yakni tanpa adanya taqyid, dalam bentuk umum tidak ada yang mengkhususkan. Baik, nanti akan datang adanya taqyid yang dapat memalingkan dari ma yaqtadih, dari apa yang menjadi keharusannya. Iya. Sighah al-amr indal itlaq, sighah al-amr ketika dalam keadaan itlaq taqtadi, mengharuskan wujubal ma'muri bih, wajibnya apa yang diperintahkan tersebut. Perintah aqimus shalah. Ini perintah dalam bentuk itlaq. Tidak ada taqyid. Tidak ada taqyid. Ya, contoh taqyid misalnya dikatakan aqimus shalah illa kada wa kada. Dirikanlah salat kecuali ini dan itu, enggak perlu dirikan salat. Itu namanya taqyid. Di sini hanya dikatakan aqimus shalah tanpa adanya taqyid. Ini disebut dengan apa? Itlaq.
Maka taqtadi wujubal ma'muri bih, mengharuskan wajibnya perbuatan yang diperintahkan tersebut. Berarti apa? Salat di sini adalah wajib, bukan mustahab, bukan mubah, tetapi wajib. Ini al-muqtada, keharusannya yang pertama. Wal mubadarata bi fi'lihi fawra, bukan cuman wajib, tetapi juga mengharuskan al-mubadarah, dikerjakan dengan segera, fawra, langsung saat itu juga, tidak boleh ditunda-tunda. Ini harus diingat selalu, ini kaidah yang paling penting di dalam bab ini. Kaidah yang paling penting di dalam bab ini, apabila kita mendapatkan amr, maka dia mengharuskan dua hukum. Yang pertama, perintah di situ adalah wajib dilakukan. Yang kedua, wajib dilakukan dengan segera saat itu juga, langsung. Tidak boleh ditunda-tunda. Ini adalah hukum asalnya. Ini adalah hukum asalnya. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat hukum asalnya bukan wajib tapi mustahab. Dan yang berpendapat mustahab itu pun ada yang berpendapat harus dilakukan fauriyah, segera, al-mubadarah wal fauriyah. Ada juga yang mengatakan boleh at-tarahi, boleh ditunda. Maka yang benar, dia wajib, hukum asalnya dia wajib, dan juga harus dilakukan dengan segera berdasarkan dalil-dalil yang akan disebutkan oleh Asy-Syaikh. Baik. Jadi ini pendapat yang benar. Dan mungkin dia keluar dari hukum asalnya ini, yang tadinya wajib menjadi sunnah, menjadi mustahab, atau bahkan menjadi mubah. Yang tadinya alal fauriyah atau alal faur, harus segera dilakukan, menjadi alat tarahi, boleh ditunda apabila ada dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, sebagaimana akan datang pada pembahasan yang keempat. Baik. Sekarang beliau akan menyebutkan dalil-dalil akan kaidah ini, kaidah yang benar. Yang namanya perintah, dia adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dengan segera. Pertama, beliau akan sebutkan dalil yang menunjukkan bahwasannya al-amr taqtadi atau yaqtadi al-wujub. Berkata Syekh, "Faminal adillah ala annaha taqtadi al-wujuba qauluhu ta'ala." Maka di antara dalil yang menunjukkan sighah al-amr, sighah perintah itu bermakna kewajiban melakukan apa yang diperintahkan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Qad ya'lamu Allahu alladziina yatasallaluna minkum liwadha." Janganlah kalian menjadikan panggilan kalian kepada Rasul sebagaimana kalian memanggil antara satu dengan yang lainnya. Dan sungguh Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur lari dari kalian untuk mencari perlindungan. Baik, yang menjadi syahidnya adalah falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dalam surat An-Nur ayat ke-63. Kata Allah, hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi sebagian dari perintahnya, an amri, dari perintahnya, yakni perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, mereka itu akan ditimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa adab yang pedih, atau mereka akan ditimpa adab yang pedih. Ya, sebelum kita masuk pada penjelasan Asy-Syaikh terhadap sisi pendalilannya, di dalam ayat ini ada faidah yang sangat penting sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan dua ancaman. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah ancam mereka dengan falyahdhar. Ucapannya falyahdhar, hendaklah takut. Lam di sini lam apa? Hah? Jelas? Lam al-amr. Tandanya apa? Sukun setelah fa. Ahsan tabarakallahu fiik. Sukun setelah fa. Hendaklah takut, hendaklah berhati-hati. Kepada siapa diberikan perintah ini? Kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Dari apa mereka diperintahkan berhati-hati? Dari dua perkara. Pertama, antusibahum fitnah, akan ditimpa kepada mereka fitnah. Yang kedua, au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih.
Di sini ada faidah penting. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan fitnah, ancaman kepada orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian disebutkan ancaman yang kedua, azab yang pedih. Maksudnya apa? Fitnah itu lebih berbahaya daripada azab yang pedih. Kalau azab yang pedih itu adalah azab yang akan Allah timpakan di dunia ini dalam bentuk azab yang berupa siksaan terhadap fisik, kepada badannya, kepada fisik atau kepada badan orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah sebutkan terlebih dahulu yang akan menimpa dia sebelum azab yang bentuknya fisik adalah fitnah yang maknanya adalah azab kepada hatinya. Apa azab kepada hatinya? Dia akan disesatkan. Dan ini yang lebih berbahaya daripada azab yang berikutnya. Sebab kesesatan ini dapat mengantarkan kepada azab yang sangat pedih dan mungkin azab yang kekal apabila dia sampai pada kesyirikan. Inilah yang dimaksud dalam penjelasan Al-Imam Ahmad, al-fitnatu syirk la'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik. Fitnah dalam ayat ini adalah syirik. Ini maksudnya puncaknya. Puncak fitnahnya, puncak azabnya dia sampai menyekutukan Allah. Kata beliau, bisa jadi seseorang itu apabila dia berani menolak sebagian daripada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, muncul di dalam hatinya penyimpangan. Terus bertambah, akhirnya dia melakukan syirik, maka dia binasa. Persis seperti yang terjadi pada sebagian orang. Melakukan awalnya bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka melakukan bid'ah, tetapi mereka melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mereka melakukan perbuatan bid'ah. Lalu mereka hias-hiasi bid'ahnya dengan ucapan hasanah. Bid'ah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kesesatan, mereka katakan hasanah, kebaikan. Pada akhirnya mereka berdoa dengan dalih tawassul dengan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Ya Allah, dengan kehormatan nabimu, kabulkanlah doaku. Ini bid'ah. Lama kelamaan mengantarkan kepada syirik, bukan lagi minta kepada Allah. Sekarang, ya Rasul, kabulkanlah doaku. Mintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai contoh. Baik. Hanya saja banyak orang yang tidak memahami permasalahan ini. Mereka mengira azab itu hanya dalam bentuk azab yang sifatnya fisik. Diazab seseorang ditimpakan musibah pada tubuhnya atau pada hartanya. Mereka tidak tahu sesungguhnya azab yang paling berbahaya apabila seseorang itu diberikan kesesatan di dalam hatinya. Ini yang disebut dengan fitnah. Sehingga di sini manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, orang-orang yang hati mereka itu hidup. Hati mereka itu hidup. Mereka dapat merasakan uqubah qalbiyah dan uqubah hissiyah. Mereka dapat merasakan ini hukuman Allah dalam hatinya dan hukuman Allah yang sifatnya fisik. Mereka tahu ketika mereka malas beribadah, itu sebetulnya dia harus sadar itu hukuman Allah yang Allah timpakan kepadanya. Allah timpakan kepada hatinya. Belum lagi bersama dengan itu dia masih ditimpa penyakit. Sudah malas beribadah, ditimpa lagi penyakit. Maka mereka mengerti. Golongan yang kedua adalah orang yang lemah imannya. Orang yang lemah imannya. Dia dapat merasakan dan dia mengerti hukuman yang Allah timpakan kepadanya hanyalah hukuman yang sifatnya hissiyah, yang sifatnya dapat diindra. Apakah dalam fisiknya, pada badannya atau pada hartanya dan lain sebagainya. Dan golongan yang ketiga lebih parah lagi. Orang yang hatinya mati. Dia tidak dapat merasakan, dia tidak dapat memahami azab yang Allah timpakan kepadanya, hukuman yang Allah timpakan kepadanya, baik qalbiyah maupun hissiyah. Dia sudah ditimpa musibah, dia tidak merasakan bahwa musibah itu karena kesesatan yang dia lakukan. Ini golongan-golongan manusia. Iya. Dan fitnah di situ ada 2 bentuk. Fitnah di dalam ayat ini datang dalam 2 bentuk. Bisa fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ini 2 fitnah yang Allah akan timpakan kepada orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitnah syubhat, hukuman yang sifatnya berupa syubhat, membuat dia sulit menerima kebenaran. Ini akibatnya. Akibat dari fitnah syubhat membuat dia sulit memahami kebenaran.
Sulit dia pahami kebenaran. Terlalu banyak syubhat di dalam hatinya, di dalam otaknya. Sulit dia memahami kebenaran. Sebaliknya fitnah syahwat, dia sudah pahami kebenaran, tetapi Allah berikan kepadanya fitnah berupa syahwat, sulit baginya menerima kebenaran tersebut. Ini tanda-tanda orang yang ditimpakan fitnah dikarenakan dia menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah tahu kebenaran, tapi sulit baginya menerima kebenaran tersebut karena Allah sudah mengazabnya dengan ditimpakan syahwat di dalam hatinya. Iya. Dan dua fitnah ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innahu kana zaluman jahula. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya orang itu zalum jahul, disifatkan dua. Zalum jahul, zalim lagi jahil. Orang yang zalim dialah orang yang ditimpakan fitnah syahwat, dan orang yang jahul, yang jahil, yang bodoh, dialah yang ditimpakan dengan fitnah syubhat. Baik, ini faedah yang bisa kita jelaskan dalam ayat ini. Kita kembali pada penjelasan Asy-Syaikh. Penjelasan bahwasanya ini dalil yang menunjukkan apa? Ya, atau dalil yang menunjukkan apa? Kita akan menjelaskan dalil ini yang menunjukkan terhadap apa? Pendalilan untuk apa? Apa? Ayat ini, An-Nur ayat ke-63 disebutkan oleh Syekh di sini untuk berdalil terhadap apa? Dalam pembahasan kita ini usul fikih. Ya Abu Zur'ah, Abu Faruq, apa yang tadil wujub? Taib, ahsan tabarakallahu fiik. Dalil yang akan disebutkan Syekh untuk menjelaskan al-amr yaqtadi al-wujub, la yaqtadi al-istihbab wal ibahah. Baik, harus dipahami ya. Jangan sampai kita sudah kesana kemari enggak dipahami ini. Baik. Dalil di sini beliau sebutkan surat An-Nur ayat ke-63 menunjukkan apabila ada kata perintah atau sighah al-amr, ada berapa tadi sighah al-amr? Yakub 5. Ditambah tambah 1 jadi 5. Ditambah lagi yang bermakna al-amr. Berapa tambahannya tadi ya Drauf? Berapa? 8. Totalnya semuanya ada berapa? Berapa? 8 tambah 5? 13. Ahsan tabarakallahu fiik. Baik. Dalil ini menunjukkan bahwa 13 perintah atau sighah al-amr atau yang bermakna al-amr tadi menunjukkan wajib, bukan menunjukkan istihbab, bukan pula al-ibahah. Hukum asalnya ya, maksudnya. Hukum asalnya adalah wajib. Baik. Sekarang kita jelaskan wajhud dilalah. Di mana sisi pendalilan? Kata Syekh, wajhud dalalah, sisi pendalilan bahwasanya ayat ini menunjukkan yang namanya perintah, hukum asalnya adalah wajib, adalah annallaha hadzara al-mukhalifina an amri Rasul sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitnah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu akan ditimpa fitnah. Wa hiya zayd, yaitu kesesatan. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih, jelas. Mereka diancam, kalau kalian menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih, menunjukkan apa yang diperintahkan oleh Rasul adalah hukumnya apa? Wajib atau istihbab? Wajib. Ini hukum asalnya. Dan di sini ada satu faedah yang yang terlewatkan tadi. Dikatakan dalam ayat tersebut, yukhalifuna an amrih. Mereka menyelisihi dari perintahnya. Tidak dikatakan yukhalifuna amrahu. Beda ya? Ini faedah yang terlewatkan tadi. Berbeda antara yukhalifuna amrahu dan yukhalifuna an amrih. Perbedaannya apa? Kalau yukhalifuna amrahu itu menyelisihi dari semua sisi. Kufur. Bisa dikatakan kufur secara mutlak. Kalau yukhalifuna an amrih, mungkin dia menyelisihi hanya sebagian sisi. Contohnya apa? Bid'ah idhofiyah. Zikirnya sudah benar, la ilaha illallah. Tetapi cara berzikirnya tidak benar. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, zikir dengan berjamaah misalkan, dengan satu suara, satu qor, dipimpin oleh seseorang dan diikuti oleh jamaahnya. Zikirnya benar. Tetapi cara melaksanakannya menyimpang. Maka ini yang dimakna dengan yukhalifuna an amri. Kalau zikirnya sudah tidak benar, lafaz zikirnya dia ciptakan sendiri, seperti la ilaha illallah disingkat menjadi la ilaha, atau disingkat menjadi illallah. Ini zikirnya saja sudah tidak benar. Caranya juga sudah tidak benar. Ini makna yukhalifuna amrahu. Baik. Ini faedah penting dari ayat tersebut. Kemudian kata Syekh, "Wat tahdhir bimithli dzalik la yakunu illa ala tarki wajibin." Peringatan yang keras seperti itu tidak mungkin ada kecuali atas ditinggalkannya sebuah kewajiban. Ya, ancamannya keras, menunjukkan yang ditinggalkan itu adalah sebuah kewajiban. Fadalla ala anna amra Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutlaq, maka menunjukkan bahwa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutlak, yakni tanpa taqyid, yaqtadi wujuba fi'lil ma'mur, mengharuskan kita memahami perintah tersebut adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan, ya. Baik, yaqtadi wujuba fi'lil ma'mur. Ya, mengharuskan atau berkonsekuensi wajibnya perintah yang diperintahkan tersebut, perbuatan yang diperintahkan tersebut. Baik. Ini dalil bahwasannya ini hanya satu dalil saja. Masih banyak dalil yang lain. Bahwasannya apabila ada perintah, maka itu hukum asalnya wajib. Nanti akan datang kapan dia dianggap mustahab atau ibahah. Sekarang dalil yang menunjukkan yang namanya perintah bukan sekedar wajib, tapi juga wajib dilakukan dengan segera. Kata Syekh, wa minal adillati ala annahu lil fawr qauluhu ta'ala. Dan di antara dalil yang menunjukkan perintah itu harus dilakukan dengan segera adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Surat Al-Baqarah ayat ke-148. Maka di sini jelas Allah perintahkan berlomba-lomba, berarti harus dilakukan dengan segera. Harus dilakukan dengan segera, yakni melakukan kebaikan. Wal ma'murat asy-syar'iyyah khairun. Sedangkan perintah-perintah syariat adalah kebaikan. Wal amru bil istibaq ilaiha dalilun ala wujubil mubadarah. Sedangkan perintah untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan itu merupakan dalil akan wajibnya al-mubadarah, dilakukan dengan segera. Karena ada ayat fastabiqu al-khairat. Baik. Dan di sini ada faedah. Dikatakan wal ma'murat asy-syar'iyyah khair. Al-ma'murat asy-syar'iyyah adalah kebaikan. Maknanya apa? Tidak mengandung keburukan sedikit pun. Berbeda dengan al-ma'murat al-kauniyah. Berbeda dengan al-ma'murat al-kauniyah yang mengandung khair dan mengandung syarrun. Baik. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kariha ta'khiran nasi ma amarahum bihi. Dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka manusia mengakhirkan atau menunda untuk mengamalkan apa yang beliau perintahkan. Minan nahri wal halqi yaumal Hudaybiyah, yaitu perintah untuk menyembelih dan mencukur rambut pada hari Hudaybiyah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka mereka menundanya. Maunya Nabi sallallahu alaihi wasallam harus segera mereka kerjakan. Hatta dakhala ala Ummi Salamah radhiyallahu anha fa dzakara laha ma laqiya minan nas. Sampai beliau menemui Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, kemudian beliau sebutkan apa yang beliau dapati dari manusia. Lalu dalam kisah tersebut sebagaimana dalam riwayat Bukhari, dinasihatkan oleh Ummu Salamah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mencontohkan dulu. Beliau dinasihatkan oleh Ummu Salamah untuk keluar dan jangan berbicara dengan seorang pun. Lalu beliau sendiri langsung menyembelih sembelihannya, lalu beliau mencukur sendiri. Pada akhirnya manusia kemudian mengikuti. Di sini ada faedah penting untuk bermusyawarah dengan istri. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga adalah dalil-dalil aqliyah. Dalil-dalil aqliyah yang menunjukkan yang namanya perintah itu jangan ditunda-tunda. Harus segera dilakukan. Dan ini pendapat yang kuat.
Karena ada juga ulama yang berpendapat boleh ditunda. Hukum asalnya boleh ditunda. Yang benar hukum asalnya harus segera dilakukan. Dalil yang ketiga adalah dalil-dalil aqliyah. Dalil-dalil aqliyah di sini beliau sebutkan 4 dalil. Kata beliau, wa li'anna al-mubadarata bil fi'li ahwat. Dan karena bersegera melakukan suatu perbuatan adalah ahwat. Ini dalil yang pertama. Dalil aqliyah yang pertama, ahwat. Lebih selamat. Lebih selamat. Maksudnya apa lebih selamat? Lebih selamat daripada ketersalahan. Ya. Contoh misalkan perintah sholat. Sebagian memahami perintah sholat harus segera dilakukan. Sudah masuk waktu sholat harus segera dilakukan. Sebagian memahami boleh ditunda. Kalau engkau melakukannya segera, maka orang yang berpendapat itu boleh ditunda tidak akan mengatakan kamu salah. Kan gitu. Tetapi kalau engkau menundanya, niscaya yang berpendapat sholat itu harus segera dilakukan, dia akan mengatakan kamu salah. Sehingga dikatakan lebih selamat. Artinya lebih selamat apa? Kemungkinan salahnya itu lebih kecil. Kemungkinan salahnya lebih kecil. Baik. Ini yang pertama. Dalil aqliyah yang pertama. Wa abra. Yang kedua abra. Maksudnya apa? Lebih terlepas dari kewajiban. Ya, lebih terlepas dari kewajiban. Iya. Lebih terlepas daripada kewajiban. Kalau sudah dilaksanakan secepatnya, ya sudah, selesai kewajibannya. Kalau ditunda-tunda, maka semakin lama dia terlepas dari kewajibannya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, wat ta'khir lahu afat. Adapun ta'khir, menunda-nunda suatu perintah, padanya terdapat afat, hal-hal yang dapat menghalanginya. Ya. Contohnya apa? Orang sudah punya dana. Seharusnya dia sudah punya dana dan ketika itu dia sehat, dia mampu melakukan perjalanan, segera dia naik haji. Segera dia melakukan ibadah haji. Kalau dia tunda-tunda, mungkin hartanya hilang atau terbakar, mungkin dia sakit, banyak afat. Banyak hal-hal yang akan merusaknya di kemudian hari. Dan itu tidak bisa diprediksi. Iya. Jadi lebih bagus segera dia lakukan. Dan yang keempat, yang lebih berbahaya lagi, wa yaqtadi tarakimal wajibat hatta ya'jiza anha. Dan apabila seorang menunda-nunda kewajiban, itu akan membawa bertumpuknya kewajiban-kewajibannya. Bertumpuk, semakin banyak kewajiban-kewajibannya, sampai pada akhirnya dia sudah tidak mampu melakukannya. Seorang talibul ilmi wajib untuk murajaah pelajaran-pelajarannya. Tapi kalau ditunda-tunda, insya Allah besok sajalah. Main bola dulu, jalan-jalan dulu. Kan besok masih ada waktu. Siapa tahu besok Ustadz pergi keluar, ta'lim di luar. Sampai besok, Ustadz belum pulang. Besok sajalah. Terus seperti itu, akhirnya bertumpuk-tumpuk. Akhirnya bertumpuk-tumpuk, sampai pada akhirnya dia sudah tidak mampu, karena yang harus dia murajaah itu banyak. Yang harus dia murajaah itu banyak. Sampai pada akhirnya, sudahlah nanti sekalian mau ujian. Betul, dia murajaah ketika ujian, tetapi setelah ujian dia lupa semuanya. Dia lupa semuanya. Kenapa? Karena dia murajaah hanya untuk ujian, dan waktu murajaahnya singkat sekali, sehingga dia tidak bisa mengingat dengan ingatan yang tertanam di dalam dirinya. Baik. Maka jelas hukum asal yang namanya perintah itu harus dilakukan, artinya itu wajib. Dan juga harus dilakukan dengan segera. Harus dilakukan dengan segera. Pembahasan berikutnya yang keberapa? Yang keempat. Pembahasan yang keempat, hal-hal yang dapat mengeluarkan dari hukum asalnya. Yang tadinya wajib, mungkin menjadi mustahab atau mubah dan lain sebagainya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.